Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan kajian akidah ya. Kita akan lanjutkan kajian akidah yang sudah lama kita vakum ya. Yaitu akidah sahihah wa ma yudaduha. Akidah yang sahih dan lawan dari akidah yang sahih, itu akidah batil. Jadi dengan mengetahui akidah yang sahih ini, seseorang akan mengetahui akidah yang batil. Sering saya sampaikan ya, kalau kita ingin mengenal sebuah kebenaran, maka kenailah lawannya. Ya, kalau kita ingin tahu itu tauhid, maka harus belajar apa itu syirik. Kalau kita ingin tahu apa itu sunnah, maka harus kita belajar apa itu bid'ah. Kita lanjutkan pada halaman, kalau di saya halaman 9 lah. Belum ada bukunya. Tapi mana baca aja ya. Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang akidah ahli sunnah yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, yang mereka tidak mentakwilnya, tidak menafikannya, tidak menyerupakannya, tidak membagaimanakan dengan sifat makhluk ya. Wajib mengimani apa yang Allah telah sifatkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan dalam hadisnya. Itu kewajiban kita. Jadi ketika kita mendengar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berfirman, Ar-Rahman yaitu Allah istiwa, bersemayam di atas arsy, ya sudah kita imani. Jangan kita bayangkan istiwanya itu bagaimana, apakah seperti raja di atas singgasana gitu ya, duduk atau tiduran atau bagaimana, nggak perlu dibayangkan ya. Kemudian nggak perlu ditanyakan tentang bagaimananya, kemudian kaifiyahnya, atau mungkin berkhayal kalau seandainya Allah di atas arsy, berarti Allah itu diliputi oleh arsy. Allah lebih kecil daripada arsy. Ini khayalan-khayalan yang mungkin yang mereka kiaskan dengan makhluk. Iya. Nah, ini seperti ini tidak perlu ya ditanyakan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup mengimani apa yang telah Allah kabarkan terkait nama dan sifat bagi Allah. Bahkan para sahabat pun nggak pernah ada yang menanyakan, ya, nggak ada yang tanya, ya, tentang bagaimana sifat tersebut. Kemudian tanya tentang bagaimananya dan kaifiyahnya, nggak perlu. Kemudian di sini wa kalamul a'immati fi hadzal babi, dan ucapan para imam Ahlus Sunnah maksudnya ya, fi hadzal babi, pada pembahasan ini, pada bab ini terkait asma wa sifat, kasirun jiddan, banyak sekali. Jadi kalau kita belajar akidah Ahlus Sunnah runut ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dari para imam-imam 4, itu mereka akidahnya sama. Akidah dalam beragama, manhaj dalam beragama itu sama, ternukil satu sama lain. Enggak ada yang beda. Ya, enggak ada yang beda. Ya, kalau kita mungkin belajarnya kepada orang belakangan yang dia mungkin punya akidah sufiyah, akidah mu'tazilah atau jahmiyah, nanti baru akan terlihat perbedaannya. Tapi kalau kita belajar akidah Ahlus Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan terus ulama-ulama yang di atas manhaj salaf, sama ucapannya. Ya, yang ternukil itu sama. La yumkinu naqluhu fi hadhil muhadarah, yang enggak mungkin saya nukilkan pada pembahasan ini atau muhadarah ini.
perbincangan ini. Kata Syekh bin Baz, wa man aradal wuqufa ala kasirin dalika falyuraji ma katabahu ulama'us sunnah fi hadzal babi. Maka barang siapa yang menginginkan mengetahui banyak dari ucapan ulama tersebut atau terkait dengan pembahasan tersebut, maka falyuraji, maka bisa kembali, bisa melihat, mengecek apa yang ditulis oleh para ulama sunnah pada bab ini. Contohnya mislu kitab sunnah li Abdillah bin Imam Ahmad. Contohnya kitab sunnah, kitab as-sunnah, syarhus sunnah atau kitab as-sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Jadi anaknya Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad punya kitab syarhus sunnah, sama menukilkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, metode dalam beragama. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad Beliau punya kitab namanya as-sunnah, juga membahas tentang metode akidah Ahlussunnah dalam beragama. Wa kitabut tauhid lil Imam Al-Jalil Muhammad bin Khuzaimah. Kemudian juga kitabut tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, juga membahas tentang masalah asma wa sifat. Kemudian wa kitabus sunnah li Abil Qasim Al-Laliqai At-Tabari. Nah, juga Al-Imam Abil Qasim Al-Laliqai At-Tabari juga punya kitab as-sunnah. Itu sama akidahnya. Yang dinukilkan sama semuanya, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa kitabus sunnah li Abi Bakar bin Abi Asim, dan kitab as-sunnah karya Abu Bakar bin Abi Asim. Wa jawab Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah li ahli Hamatin. Kemudian jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada penduduk Hamawiyah. Itu juga menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah. Wa huwa jawabun 'azimun katsirul faedah, dan itu jawaban yang sangat agung, yang sangat bagus yang banyak faedahnya. Qad awdaha fihi rahimallahu aqidata Ahlussunnah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan secara gamblang akidah Ahlussunnah. Wa naqala fihi al-katsiru min kalamihim, dan banyak orang para ulama yang menukil ucapan-ucapan mereka. Jadi kitab-kitab mereka dari kalangan para ulama, kitab sunnah karya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Kemudian kitab as-sunnah karya Abil Qasim Al-Laliqai. Kemudian kitab as-sunnah karya Abu Bakar bin Abi Asim. Itu banyak yang menjadikan rujukan dalam akidah ahli sunnah. Jadi Syekhul Islam itu punya murid senior. Mungkin Anda tahu nggak murid beliau? Ibnul Qayyim itu murid beliau. Kalau Anda sering dengar Imam Ibnul Qayyim. Coba Anda melihat Ibnul Qayyim itu kan hebatnya kayak apa? Muridnya aja seperti itu hebat seperti itu, apalagi gurunya kan gitu. Terus Anda menandingkan nggak Imam Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, itu muridnya Syekhul Islam. Insya Allah muridnya itu jadi ulama semua. Terus Imam Ad-Dhahabi juga termasuk muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi murid dari seorang alim Syekhul Islam, mereka juga tidak kaleng-kaleng juga menjadi ulama besar. Itu lahir dari didikan ulama-ulama yang memang dia ahli di bidangnya, sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat. Itu lihat. Kemudian di sini dikatakan wal adillatu syar'iyyatu wal aqliyatu ala sihhati ma qalahu Ahlussunnah. Dan dalil-dalil syar'i. Tentu ketika kita membawakan akidah Ahlussunnah itu disertai dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah, wal aqliyah, bahkan dalil secara akal. Secara logika. Namanya ada dalil naqli. Naqli itu apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu. Ada dalil apa? Akal, secara akal. Akal sehat itu juga menunjukkan akan kebenaran firman Allah. Artinya akal ini bukan menjadi landasan yang mutlak, bukan. Dia kita gunakan hanya untuk membela
kalau bahasa kita mendukung akal yang sehat, kita jadikan untuk mendukung kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan akal-akal itu satu-satunya untuk berdalil, bukan. Itu keliru yang seperti itu. Jadi akal sehat kita jadikan buat mendukung kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Begitu caranya, ya. Kemudian ala sihhati ma qalahu ahlus sunnah, atas benarnya apa yang diucapkan oleh Imam Ahlus Sunnah. Wa butlalu ma qalahu khusumuhum wa hakadha, dan batilnya apa yang diucapkan oleh musuh-musuh mereka, ya, dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan yang sejalan dengan mereka itu batil karena menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Wa hakadha risalatuhul mausumah, dan yang demikian ini risalah atau tulisan beliau al-mausumah yang diberi nama bitadmuriyah, ya, tadmuriyah. Jadi tadmuriyah artinya menghancurkan, ya, risalah yang menghancurkan ahli batil, gitu, ya, risalah yang menghancurkan penyimpangan ahli batil atau argumen-argumen ahli batil. Kita beliau menamakan apa? Tadmuriyah, penghancur, penghunus, gitu, ya. Ya, jadi judulnya aja bukunya udah ngeri, ya. Jadi risalah tadmuriyah, sebuah kitab yang menghancurkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ahli batil. Ini berani memang Sallallahu. Bahkan beliau meninggal di penjara. Beliau. Memang luar biasa keilmuannya. Bahkan di zaman itu banyak yang berseberangan, ya. Karena mereka itu dekat dengan penguasa, sehingga kan mereka punya kekuatan untuk memenjarakan Syekhul Islam. Karena dulu itu, zaman dulu, bahkan zaman sekarang, ya, ahlul batil itu sengaja mendekati para menteri atau para pemerintah, para pemimpin, ya, untuk mencari apa? Backingan, mencari kekuatan untuk menghancurkan Ahlus Sunnah, untuk mengkanter ahli sunnah, dakwah yang benar. Tapi masya Allah beliau tegar, ya, di atas sunnah, maka beliau meninggal di penjara. Ya, beliau itu belum menikah, belum sempat menikah. Syekhul Islam itu, ya, sibuk dengan ilmu, menulis, ya, bahkan mengajar sampai belum sempat menikah. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Tapi masya Allah, ya, tulisan-tulisan beliau luar biasa dan mengandung banyak faedah yang sampai saat ini kita rasakan keilmuannya atau faedahnya. Baik. Wa qad basata fiha al-maqam wa bayyana fiha wa qad basata fiha al-maqam wa bayyana fiha aqidat ahli sunnah bi adillati an-naqliyah wal aqliyah. Jadi kitab Risalah Tadmuriyah itu telah membeberkan, menjabarkan, ya, di tempat itu, di dalamnya, dan menjelaskan dalam kitab tersebut akidah ahli sunnah dengan dalil-dalil yang naqli, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil akal. Dalil apa? Tadi logika, dalil akal. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Kalau naqli dari siapa? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil nas-nas, ya. Tapi kalau akal dari logika, itu bisa, ya, logika untuk membenarkan Al-Quran dan Sunnah, untuk mendukung, ya, Al-Quran dan Sunnah. Warraddu 'alal mukhalifina bima yadharul haqq, dan membantah orang-orang yang menyimpang, ya, bima yadharul haqq, ya, yang telah nampak kebenaran, wa yadmaghul batil, dan melenyapkan kebatilan, likulli man nadhara fi dzalika min ahli ilmi, bagi orang yang mau mencermati demikian, yang demikian itu dari kalangan ahli ilmi, biqasdin salihin, dengan niat yang baik, niat yang baik. Jadi niat yang baik meluruskan akidah ahli sunnah. Apa meluruskan akidah yang menyimpang, itu luar biasa. Jadi nikmat, di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika dia punya pemahaman yang lurus. Ya, ingat, punya pemahaman yang lurus di atas manhaj yang lurus, akidah yang lurus, dan Allah berikan dia pemahaman untuk menyingkap, untuk menjelaskan penyimpangan
dari ahli batil, tapi dengan niat yang tulus ya, bukan untuk merasa hebat atau pamer, itu tidak. Niat yang lurus dan diberikan pemahaman yang lurus itu sangat luar biasa. Nah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, membela agama Allah, kemudian dia punya ilmu yang lurus, ilmu yang benar untuk menyampaikan kebenaran dan menjelaskan kebatilan dari kalangan ahli bid'ah, ini sebuah nikmat yang tidak ada bandingannya. Kemudian dikatakan sini waragbatin fi ma'rifatil haq, dan dia punya keinginan, punya keinginan dan tekad untuk mengetahui kebenaran. Jadi orang yang mencermati kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Risalah Tadmuriyah, dia akan bisa melihat, dia akan bisa mencermati bagaimana luar biasanya beliau. Niat beliau yang tulus membela kebenaran dan menyingkap kebatilan, agar jangan sampai kita jatuh ke dalam kebatilan. Wa kullu man khalafa ahlas sunnati fiha, dan semua orang yang menyelisih ahlus sunnah fi ma'taqadu fi babil asma was sifat, dari apa yang mereka yakini dari bab asma was sifat. Jadi di kitab tersebut Syekhul Islam bergelut membantah argumen-argumen jadi ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Batiniyah, Karamiyah terkait bab asma wa sifat. Karena dalam bab asma wa sifat itu banyak penyimpangan di situ. Nah, banyak orang yang mau berlogika dengan akal ya. Ketika mendengar sifat Allah turun dari langit, ya di sepertiga malam, langsung dibayangkan, langsung ditolak gitu kan. Kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong. Terus apalagi kalau Allah turun berarti Allah turun setiap hari, karena bumi ini kan berputar 24 jam. Ya di sini siang, di sana pagi, nanti ada sore, ada ini kan berputar. Berarti Allah nggak pernah naik dong, bolak-balik naik turun kan gitu ayah. Ini kan logika manusia, makhluk disamakan dengan makhluk. Allah mampu di atas arsy, dia juga mampu untuk turun, itu haknya Allah. Dia maha mampu kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa'alul lima yurid. Dia terserah berbuat apa yang dia kehendaki. Kok disamakan dengan makhluk? Nggak bisa. Kalau cara model berpikir seperti itu, berarti modelnya makhluk seperti itu. Ya kita turun dari lantai 1, ya lantai 2, turun ke langit bawah. Ya betul, atasnya kosong. Itu makhluk. Itu haknya makhluk. Tapi kalau Allah, masa sih disamakan dengan makhluk? Nah, itu kan banyak ulul batil itu menghayal. Sampai akhirnya kalau begitu berarti nggak mungkin Allah yang turun. Ditakwil, dia nafikan sifat turun Allah, diganti apa? Oh, bukan Allah yang turun, bukan, rahmatnya yang turun. Loh, kalau rahmatnya justru antum merendahkan haknya Allah, melecehkan haknya Allah. Seolah-olah rahmat Allah hanya turun ketika sepertiga malam doang. Padahal rahmat Allah setiap saat ya kita rasakan. Kita bisa duduk di sini belajar agama, itu kan rahmat Allah. Kita bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid, itu kan rahmat Allah. Kita diberi kesehatan, sehat, ya kan? Ini rahmat Allah. Setiap saat rahmat Allah itu. Kok hanya dibatasi sepertiga malam? Ketika mereka menafikan sifat turun bagi Allah, mengganti dengan rahmat Allah, justru dia jatuh kepada perkara yang fatal, ya kan? Perkara yang tidak masuk akal, bahkan justru melecehkan haknya Allah, merendahkan haknya Allah. Itulah ahlul batil. Jadi ibaratnya dia mau ke sana, mau ke sini, dia si malakama itu loh, kena semuanya. Maka kewajiban Ahlussunnah cukup mengimani turunnya Allah sudah tidak sama dengan makhluk, selesai kan? Apanya coba yang bingung? Tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat tersebut, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa menafikannya, tanpa membagaimanakannya, ya, tanpa menyerupakannya, ya, tanpa mentakwilnya. Cukup seperti itu. Akidah Ahlussunnah begitu. Ya. Baik. Mana tadi ya? Innahu yaqa'u wa la budda fi mukhalafatil adillatin naqliyyati wal aqliyyah ma'at tanaqudil wali fi kulli ma yusbituhu wa yanfihi. Nah ini. Jadi Syekhul Islam membantah semua golongan kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah
dalam bab asma wa sifat. Dihabisin itu, dibabat habis. Argumen mereka dari akal-akal mereka tuh dihabisin semua. Ya, mau dari dalilnya habisin, mau beliau dibantah. Mulai dari akal sehat yang menafikan sifat asma wa sifat sama sekali dikantar semua, dibabat semua gitu ya. Nah, sesungguhnya ya yaqau jatuh wala budda yang mengharuskan menyelisih dalil-dalil naqliyah. Ya, jadi mereka jatuh ya dalam bab menyelisih dalil-dalil yang nakal, dalil-dalil yang secara wahyu ya, Al-Qur'an dan Sunnah dan akal. Ma'at tanaqud disertai dengan tanaqud, kontradiksi. Ya, kontradiksi al-wadih yang jelas di setiap apa yang ditetapkan dan yang dinafikan. Tadi ya, konsekuensinya kalau Allah turun dari langit itu mereka takwil turunnya Allah bukan Allah, itu apa? Yang diturunnya rahmatnya. Berarti konsekuensinya dia menafikan rahmat Allah yang setiap saat. Dia hanya menetapkan rahmat Allah itu turun hanya di sepertiga malam. Kalau begitu akhirnya apa? Orang malas lah qiyamul lail, salat tahajud ya. Alah, kan ini kan motivasi Nabi agar kita bangun malam dan salat tahajud kan? Karena Allah turun sepertiga malam. Barang siapa, kan Allah mengatakan apa dalam hadis itu? Barang siapa yang ingin berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan. Barang siapa memohon ampun kepadaku maka saya ampuni. Kan gitu. Masa rahmat bisa ngomong kayak gitu? Kan nggak mungkin. Itu kan mereka bertentangan sendiri, kontradiksi. Ingat ya, ahlul batil ketika mereka berhujah dengan kebatilan mereka justru akan menjadi bumerang bagi dia sendiri. Ya kan? Contohnya Allah istiwa di atas arsy. Mereka ganti dengan istaula. Istaula itu apa? Menguasai. Loh, kalau istawa diganti istaula, diganti arti menguasai, berarti Allah terus sebelumnya belum menguasai dong ah. Nah, kalau sekali dia bingung sendiri akhirnya. Berarti Allah sebelumnya itu belum berkuasa. Baru tiba-tiba berkuasa. Berarti belakangan berkuasanya. Nah, berarti kan melecehkan hanya Allah. Dan istaula ya, berkuasa itu kan dalam bahasa Arab penggunaannya seperti seorang raja yang mengkudeta, memberontak itulah. Memberontak suatu negara, kepemimpinan gitu ya, dan bisa mengalahkan, menumbangkan pemerintah tersebut dan dia nanti berkuasa menguasainya. Jadi ada pemberontaknya. Ya kan, memberontak, ada sebuah negara yang resmi diberontak sama dia. Terus dia bisa memberontak dan mengalahkan pemerintah itu. Akhirnya dia bisa apa? Menungganginya kan? Menguasai lah, bisa mengalahkan, akhirnya dia menguasai. Begitu, itu mana istaula. Masa Allah seperti itu? Berarti seolah-olah dia kalah gitu ya. Sebelumnya itu dia tidak berkuasa, baru berkuasa. Ini kan justru makna yang akan merusak haknya Allah, melecehkan hanya Allah. Ya kan, maka mereka kontradiksi. Ketika mereka mentakwil, menafikan sifat Allah, kemudian dibawa kepada takwil sifat yang lain atau makna yang lain, justru akhirnya melecehkan hanya Allah. Ya, karena istaula itu sifatnya makhluk. Dia berkuasa setelah mengalahkan. Masa Allah berarti belum berkuasa kan gitu kan? Belum berkuasa baru mengalahkan baru bisa berkuasa. Itu kan nggak mungkin, mustahil. Karena Allah itu maha berkuasa sejak dari dulu, tidak didahului oleh makhluk siapapun kekuasaan Allah. Ya. Nah, itu konsekuensi kalau dia merubah makna istawa menjadi istaula. Kena sendiri kan dia, kena batunya sendiri kan. Nah begitu. Jadi seorang membantah habis-habisan itu orang-orang yang mentakwil nama dan sifat bagi Allah. Amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fa asbatu lillahi subhanahu ma asbatahu li nafsihi, maka mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya fi kitabihil karim, dalam kitab yang mulia, au asbatahu, atau yang ditetapkan lahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunnati sahihah, atau yang Rasulullah tetapkan dalam hadis, dalam sunnah yang sahih. Sudah, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, apa yang telah tetapkan Rasul dalam As-Sunnah, maka cukup kita
mani tadi. Ingat ya, tapi tidak boleh menyerupakan, tidak boleh mentakwil, menafikan atau membagaimanakan sifat Allah. Isbatan, yaitu penetapan bila tamsilin, penetapan tanpa mentakwil. Ya, apa? Penetapan tanpa menyerupakan, bila tamsil. Udah tetapkan, gak usah dibayang-bayangkan. Usah. Allah punya sifat istawa, dibayangkan istawanya gini, tiduran atau duduk atau santai-santai, terus selonjor palingnya ya. Gak usah, sudah dibayang-bayangkan, gak usah diserupakan dengan makhluk. Apalagi sampai mengatakan istiwanya Allah seperti sang raja di atas singgah sana. Enggak, udah nggak perlu bilangin apa itu nggak sama dengan makhluk. Udah, makanya otak kita udah berhenti, otak kita jangan sampai menghayal lah. Udah cukup. Tentu istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah, tidak sama dengan makhluk. Itu saja sudah. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Sudah, nggak usah kemana-mana, nggak usah liar lah otak ini ya. Karena kita tuh terbatas. Sering saya sampaikan ke antum kan, kita ya yang menempel dalam tubuh kita saja kita nggak bisa, ya nggak bisa menjelaskan. Contohnya lah ada, antum tahu nggak berapa jumlah rambut antum? Nggak mampu kan? Itu yang menempel sama kita setiap hari. Kita aja nggak bisa menghitung berapa tuh jumlah rambut. Ya apalagi terkait dengan masalah haknya Allah, Tuhan, Rabbul Alamin. Ruh yang menempel dalam tubuh kita. Dengan ruh kita bisa hidup kan? Bisa bergerak nih, bisa bergerak, bisa bicara, bisa berjalan, bisa berdiri. Nah, kalau roh ini dicabut kan, sudah kita jadi bangkai. Kita mati kan begitu. Hilangnya ruh berarti kita seperti bangkai. Bisa nggak antum menjelaskan ruh itu bagaimana bentuknya? Ya kan? Volumenya bagaimana, warnanya kayak apa? Ya, letaknya di mana? Di atas kepala atau di sini? Kita nggak bisa ngejelasin. Yang menempel, yang dekat dengan kita, saya nggak bisa. Apalagi terkait masalah sifat Allah, jawab. Nah itu makanya otak kita lah coba dipikir yang lurus kan gitu ya. Jadi akidah sunnah ini banyak penjemakan dalam masalah semua sifat. Nah tadi orang-orang tadi kan langsung larinya ke akal sih, ya. Jadi nggak terima. Wanazzahu, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala an musyabahati khalqihi, mensucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Jadi Allah suci dari sifat makhluk atau serupa dengan makhluk. Tanzihan barian minat ta'til, ya, mensucikan dari penyerupaan dengan makhluk, pensucian yang berlepas diri dari ta'til, dari menafikan. Ya, jadi ketika kita tetapkan sifat Allah, kita nggak boleh tadi menyerupakan. Kita sucikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh mentaktil atau menghilangkan dari sifat tersebut. Tadi ya, jadi kelompok-kelompok yang menyimpang, sebenarnya niat mereka baik. Ya, mereka punya niat ingin mensucikan Allah. Katanya begitu. Karena kalau Allah punya sifat turun itu kan sifatnya makhluk. Gak mungkin lah Allah sama dengan makhluk kan gitu. Jadi niat mereka itu ingin mensucikan aslinya. Punya niat apa baik ya, niat baik mensucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Akhirnya mereka mentaktil, menafikan, membuang sifat tersebut. Nah kalau ditetapkan sifat turun sama dengan makhluk, kata dia seperti itu kan. Akhirnya mereka ganti dengan sifat apa tadi? Rahmah. Nah Ahlussunnah justru menetapkan, mensucikan sifat Allah itu tidak mentaktil, tidak. Sifat Allah kita sucikan sebagaimana apa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah. Ya, jadi sifat itu sudah suci bagi Allah. Ya, tanpa kita taktil. Itu sebenarnya niat mereka itu. Maka Ahlussunnah dikatakan apa? Tanzihan bila taktil. Ahlussunnah itu mensucikan Allah tanpa harus mentaktil, menafikan sifat bagi Allah. Kalau ahlul bid'ah, mereka ketika mensucikan Allah kan berarti mereka mentaktil lah. Alasannya begitu. Alasannya mensucikan Allah. Akhirnya mereka rubah dengan
mereka nafikan sifat tersebut diganti dengan nama yang lain atau sifat yang lain. Begitu ya. Jadi kaidahnya Ahlussunnah itu apa tadi? Isbatan bila tashbih atau isbatan bila tamsil. Penetapan tanpa harus menyerupakan dengan sifat makhluk. Wa tanzihan, mensucikan sifat Allah tanpa harus mentaktil atau menafikan sifat Allah. Ya, menetapkan menetapkan tanpa harus menyerupakan, mensucikan tanpa harus mentaktil, ya, menafikan. Itu ya. Jadi cukup dengan mengimani. Fafazu bis salamati minat tanagud. Maka mereka selamat. Ya, maka mereka fazu. Fazu itu apa? Beruntung. Beruntung dan selamat dari tanakut. Tanakut apa? Kontradiksi. Ya tadi kalau mereka rubah, mereka serupakan dengan makhluk, atau mereka taktil kemudian apa? Ditakwil dengan makna yang lain, justru tanakut. Saling kontradiksi. Bahkan melecehkan hanya Allah. Contohnya ini, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan mereka menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Nama ditetapkan, tapi mereka nafikan sifat Allah. Masuk akal nggak? Sesuatu yang punya nama itu nggak punya sifat. Ada nggak? Nggak ada. Ya pasti ada. Sesuatu yang ada namanya pasti ada sifatnya. Betul nggak? Contoh deh buku. Namanya buku ya. Punya sifat kan? Bentuknya segi 4, kemudian apa? Dalamnya warnanya putih, gitu ya. Ada tulisannya. Sifatnya banyak. Nah mereka lucu. Ketika mereka menetapkan nama, mereka nggak mau menetapkan sifat. Jadi ketika mereka menetapkan nama Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nama Allah maha penyayang, tapi Allah nggak punya sifat kasih sayang. Masuk akal nggak? Terus setiap hari mereka berdoa, sholat, apakah nggak ini minta rahmat Allah? Bukankah dengan melaksanakan perintah Allah ini kita mengharapkan apa? Rahmat kan? Kasih sayang Allah. Loh, kalau kalian nafikan apa tadi? Rahmat bagi Allah. Lantas gimana? Bertentangan kan? Kalian mengharapkan rahmat Allah dengan melaksanakan ibadah. Tapi kalian sendiri apa? Nafikan sifat rahmat bagi Allah. Bertentangan kan? Tanakut kan? Ya itu pertentangan, itu kontradiksi, lucu kan? Makanya mereka ahlul batil itu sering tanakut, kontradiksi. Pokoknya akidah yang menyimpang dari ahli sunnah pasti akan kontradiksi. Ya tadi mereka mengharapkan rahmat Allah, tapi dari sisi lain mereka menafikan sifat Allah, sifat rahmat bagi Allah. Gimana coba? Bisa kayak gitu? Ya. Contoh gini, mereka menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Atafan, mereka menetapkan nama Allah As-Sami, yang maha mendengar. Tapi mereka nafikan sifat pendengaran bagi Allah. Punya nama As-Sami, tapi nggak punya sifat mendengar. Bisa nggak seperti itu? Punya sifat melihat, punya nama melihat, maha melihat. Allah maha melihat ya, tapi nggak punya penglihatan. Aneh kan? Itu tanakut ya. Makanya Ahlussunnah itu yang paling selamat sudah. Ya, mengikuti akidah salaf, sahabat, tabi'in, imam-imam yang di atas manhaj sunnah itu sudah paling selamat dari tanakut. Wa amilu bil adillati kulliyah, dan mereka mengamalkan dalil semuanya. Wa hadi sunnatullah subhanahu faman tamassaka fi man tamassaka bil haqqi alladhi ba'asa bihi rusulahu. Dan inilah sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah ya, bagi orang yang berpegang teguh dengan kebenaran yang mana Allah mengutus para rasulnya. Ya, pasti ada ada musuhnya ya. Kalau kita berpegang kepada kebenaran al-haq, pasti Allah juga datangkan apa? Musuh-musuh dari kalangan dari ahli bid'ah, gitu kan ya, untuk menampakkan mana yang di atas kebenaran.
Gitu. Itu sudah wajar. Antum kalau di atas kebenaran, mendakwahkan sunnah di atas al-haq, pasti banyak yang tidak suka. Itu wajar. Ya, itu sudah dialami oleh para nabi dan rasul begitu. Wa badala wus'ahu fi dzalik. Dan yang mencurahkan kemampuannya dalam hal tersebut. Jadi orang yang berpegang kepada kebenaran, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana orang berpegang dengan kebenaran sebagaimana para rasul, dan mencurahkan usahanya di atas kebenaran, wa akhlasa lillah, dan dia ikhlas mengharap pahala dari Allah fi talabihi, pada pencariannya. Ya, dia mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari kebenaran. Ayyuwaffiqahu lil haqqi, maka Allah berikan taufik di atas kebenaran, wa yadharu hujjatahu, dan Allah nampakkan hujahnya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar, ya, mencari kebenaran, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mencurahkan kemampuan kita di atas al-haq, maka Allah akan berikan taufik untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah akan nampakkan hujah yang paling kuat di situ. Tapi syaratnya tadi ikhlas. Dan ada usaha upaya untuk mencari kebenaran. Jadi jangan santai-santai aja, cari kebenaran. Ya, maka insya Allah tidak akan sia-siakan usaha kita, ya. Kama qala ta'ala, maka sebagaimana Allah berfirman, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmahu faidahu wazahiq. Bahkan kami melempar, yang memusnahkan kebatilan dengan kebenaran. Fayadmahu, tiba-tiba kebatilan tadi lenyap. Ya, jadi kebatilan tadi lenyap dengan datangnya kebenaran. Faidahu wazahiq, maka tiba-tiba dia lenyap. Yaitu, ya. Jadi kebatilan akan lenyap dengan kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan yang semisalnya, mencari-cari dalil untuk membenarkan argumennya. Dan mereka comot dalil-dalil itu yang dicomot sana sini untuk membenarkan penyimpangannya. Maka kata Allah, melainkan kami datangkan kepadamu kebenaran, dan yang paling bagus tafsirnya, penafsirannya. Pokoknya intinya, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan dengan kebatilan. Ketika mereka membawakan dalil Al-Quran Sunnah untuk membenarkan kebatilannya, Allah akan datangkan dalil yang akan membungkam hujah-hujah mereka yang rapuh tersebut. Lama ya? Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Udah 1 lembar nih, lumayan. Ya, mungkin demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, ya. Semoga kita tetap semangat belajar, ya, untuk mencari kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.